Oke. Yang sudah kelewatan batas saya rasa ya pasti dihajar sama si Prabowo begitu ya. Prabowo kan juga banyak pendukung-pendukung dari militer maupun juga mantan-mantan yang eh, dari kalangan muslimnya sendiri begitu. Jadi nggak berani lah ya tunduk ya. Mungkin saya rasa kayak si Rizik udah nggak berani keluar-keluar modelnya zaman kayak si Jokowi teriak-teriak mau kudeta istana segala macam. Kalau dia berani kayak gitu ya dicomot lah dia. Nah, saya rasa segan mereka tuh. Lah, aku Ya. yang belakangan selalu bontot. Oke deh, biar tambah Doa berat. dalam bahasa Batak, pakai bahasa Batak itu doa. Enggak lah, enggak ngerti semua nanti. Pak Eska mau tanya Berarti nih kamu ya, Pak Batak Eska. palsu. Batak asli nanti Pak Andi nggak ngerti aku bilang kan. Kalau berdua itu bahasa Batak itu Pak Andi ada bahasa Batak halus, ada bahasa Batak kasar. Nanti Pak Andi bingung. Kalau bahasa Batak kasar misalnya mulut, Udah baba, lanjut, katanya mau ketemu, tanya Pak iya, SK. itu Pak Pak SK SK udah mau mau tidur tanya tuh. Pak SK. Saya mau tanya Pak SK. Ya, kenapa ya masih para profesor, para ahli-ahli yang punya titel dudel di Indonesia masih berkuar-kuar di news tentang hoax kejadian antara Hamas dengan Israel ini? Apa pemerintah tidak ada itu untuk pemberitaan hoax, sanksi, Pak SK? Jadi kan gini Bu, mereka kan lahir Muslim, Islam, ya otomatis mereka mesti bela mati-matian karena hukum Islam ya memang mesti seperti itu. Sekalipun mereka harus bertakia pun ya nggak apa-apa. Jadi kan takia boleh. Kalau takia saat lawan musuh, artinya saat perang pun ya saat melawan musuh, artinya saat mereka tampil di media pun ya jangan sampai mempermalukan Islam didengari oleh musuh-musuhnya ya yang dibilang kafir-kafir itu. Nah, kalau mempermalukan Islam, Islam kalah ya, Hamas katakan mewakili Islam kalah, diplomasinya kalah. Ya mereka malu akhirnya memperlemah Islam. Nah, Islam itu ya satu-satunya agama yang memperbolehkan takiyah dianggap halal begitu ya. Nggak ada ajaran yang lain boleh takiyah tuh di mana-mana itu busuk lah begitu ya. Bahkan untuk membohongi istri mau kawin lagi juga boleh katanya. Nah, jadi itu satu alasannya mereka dilahirkan sebagai Muslim harus membela. Dan kedua, faktor mereka kan dianggap sebagai pemimpin, entah itu pemimpin di pemerintahan, pemimpin publik, akademisi, atau apapun lah ya. Ya, mereka harus seperti itu supaya dapat support dari rakyatnya yang mau percaya aja dengan berita hoaknya dia. Yang penting pokoknya untuk kepentingan Muslim, wah menang, wah semakin dia bagus bertakiah untuk membela kepentingan Islamnya ya walaupun kalah tetap dibilang menang ya itu justru bagus buat dia sehingga ya dia dapat kepercayaan ya, moga-moga aja bisa dapat support entah itu popularitas entah itu jabatan entah itu ya tahta kan ya tahta wanita harta ya, siapa tahu dapat wanita juga begitu Saya potong dulu. pendukung Ya kan wanita. kalau saya bilang pejabat itu kan dia harus mendudukkan pamornya sebagai seorang pejabat atau profesor atau ilmuwan gitu kan. Kalau dia memberitakan hoak di news itu kan bukan hanya Islam aja yang mendengar gitu kan. Ya itu kalau pemimpin Barat Bu, kalau pemimpin Muslim nggak berlaku yang begitu.
Oh. Semakin dia bertakya membela muslimnya, semakin bagus. Kalau yang di kita itu dianggap pemimpinnya semakin goblok, begitu kan berbeda jauh, terbalik. Ya karena kayak di sini ya Pak SK ya kemarin itu apanya dari grup apa yang ketahuan yang sampai dibawa pengadilan korupsi dan spekulasi dengan imigran ini ya dari grup SPO ya. Dia apa Bundeslandnya jadi diadilin loh karena dia membuat propaganda hoax. Bagaimana orang Palestina sangat miskin, menderita, bla bla bla. Akhirnya rakyat memberontak, diciduk, dia masuk ke pengadilan. Emangnya di Indonesia Pak SK nggak ada hukum bagi para ilmuwan, profesor atau politiker yang menyebar hoax itu Pak SK? Ya kalau itu kan di negara maju Bu ya, hukumnya tegas barat itu ya. Korup Oh, korup, manipulasi manipulasi, hoak hoak, begitu iya. dia menuju kepada kebenaran. Kalau di Konoha kan beda, hukumnya ngadi-ngadi, bisa apapun bisa bisa dibeli ya, bisa Hmm. pencitraan. Ini kan semuanya negara Konoha yang modelnya begitu ya. Jadi nggak beda lah ya, apalagi yang ajarannya ya udah susah. Nah, jadi satu-satunya cara merubah mereka ya mungkin nanti internet ya semakin maju lagi, semakin cepat lagi lah pemurtatannya dari ajaran-ajaran hoak ini gitu. Yang mengatakan hoak boleh, takia boleh, ya itu nggak ada cara lain gitu. Tetapi kan justru eh, itulah menampilkan kedangkalan, kerendahan ajarannya begitu. Jadi orang akhirnya bisa melihat ya sekarang muslim-muslim yang cerdas ya juga malu lah pasti. Oh berita hoak dianggap kebenaran, udah kalah hancur, udah rumah 467.000 hancur, rumah sakit udah hancur, pemimpinnya udah mati ya, rakyatnya sudah modar begitu, udah kesusahan, udah teriak-teriak minta gencatan senjata. Tentaranya yang ada waktu datang tentara Israel ke Gaza pada ngumpet semua di gorong-gorong. Iya. Begitu gencatan senjata baru tampil seolah-olah gagah perkasa dengan pakaian ninjanya, nggak berani tampil muka begitu kan. Nah, tetapi itu dibilang kemenangan besar lah segala macam. Ya kan orang kan ngelihat yang muslim-muslim pintar pun mestinya yang cerdas ya dia malu lah ya ada muslim-muslim yang seperti itu sekalipun mereka profesor. Nah, akhirnya dia tahu juga lah ini jurus takia lah ya sesama muslim. Ya akhirnya lama-lama membuat muslim-muslim yang cerdas itu muak lah dengan ajaran-ajaran dan komentar-komentar profesor muslim ini ya kok begitu bodohnya begitu rendahnya, uh, begitu apa menutupi kebenaran begitu ya dengan hoak-hoak dan takianya ya akhirnya itu sebenarnya kekalahan mereka tanpa mereka sadari sebenarnya dilihat jutaan orang ya mungkin puluhan ribu akan lama-lama terkikis imannya ya nggak percaya lagi begitu. Jangan dia pikir menang, justru makin hancur itu. Ya bisa-bisa jadi Pak SK bisa-bisa jadi nanti Indonesia itu seperti Palestina karena antara yang punya wawasan ilmu yang luas itu akan bentrok mempengaruhi rakyat bukan begitu Pak SK hingga bisa-bisa Enggak, nanti Indonesia ini bubar gitu. enggak. Selama masih ada Kristen, masih yang ada yang makan babi, masih cerdas-cerdas, ada 30-40% begitu ya. Nah, itulah yang mencerdaskan. Enggak akan jadi goblok seperti Palestina. Tapi yang Palestina pun sekarang setelah perang Hamas ini juga mungkin akan makin pintar ya. Hmm. Nggak Apalagi kalau juga dia kalau pindah itu nanti itu ya. nggak akan mungkin. Selama ini kan mereka nggak ada pilihan ya karena mereka dibawa ke kokang senjatanya si Hamas ya, Nggak ngelawan mungkin Pak dipenjarain, SK ngelawan kalau bisa di Palestina itu nggak mungkin Pak SK karena mereka juga ada yang di sini tinggal, mereka sama juga udah di sini ya tetap goblok juga dengan ayat-ayat mereka. Nggak tahu ya itu mungkin genetik atau apa nggak tahu ya, mungkin genetik ya Pak SK. enggak. Banyak juga kok yang Palestina ke Amerika itu juga udah pada banyak juga yang ini ya, banyak yang apa murtad ya.
Jadi yang rata-rata imigran itu ke Eropa, ke Amerika itu 25% udah pada murtad, mereka udah nggak percaya. Jadi semakin mereka ke negara-negara yang lebih maju, di mana data informasi, kekritisan, analisa dipakai, kebebasan bersuara dijamin, ya mereka pasti akan murtad. Mereka selama ini susah murtad karena di lingkungan yang masih tertutup, di lingkungan yang takya itu masih dihalalkan. Begitu mereka ke negara-negara yang jauh lebih maju, ya itu rata-rata 25% menurut penelitian apa PIU ya, murtad itu rata-rata. Gitu, Iya sih, apalagi yang memang anak-anak betul. muda. Iya Jadi sih, ya memang. saya rasa ini masa internet ya, sama aja kayak waktu zaman Kristen, masa masih mesin ketik ya baru ditemukan, baru terjadi reformasi ya dari abad-abad kegelapan. Sayangnya ya Islam baru sekarang ya ketemunya internet, kitabnya diterjemahkan ke seluruh bahasa. Ya tadinya dia pikir dengan diterjemahkan seperti Alkitab ke seluruh bahasa itu mungkin bisa menarik orang-orang yang nggak percaya masuk ke Muslim, yang ada malah kabur lah semua itu. Mana mau lah ikut teladannya yang modelnya masih ngawinin anak kecil, moralnya gimana gitu. Apa yang bisa diajari dari pemimpin yang modelnya seperti itu, begitu, ya kan? Yang Kedua, suka kawin segala macam, yang kita yang ngerti kebenaran yang mana mungkin mau lah kayak gitu. kedua Pak Aska mau tanya, apakah Pak Prabowo ini bisa menekan para apalah antek-anteknya Hamas yang di Indonesia ini? Jadi mungkin Prabowo dia pakai cara yang dia bisa pakai dia pendekatan ya, karena juga udah faktor umur kan ya, dia bisa sekarang lebih wise dibanding dulu yang mungkin lebih emosinya lebih susah terkontrol ya. Nah kalau sekarang mungkin kan umur udah hampir berapa ya, 78 atau berapa nih, 72 atau 78. Nah Pokoknya di jadi atas lebih 70-an. terkontrol, lebih wise, tetapi pada dasarnya si kadrun-kadrun ini nggak berani juga sama si Prabowo. Itu dulu, minimal dia disegani. Tapi kalau coba kemarin yang memimpin Ganjar atau model kemarin zamannya Mahfud Jokowi, si kadrun-kadrun Jokowi. ini nggak takut, nggak ada segan-segannya sama mereka. Gampang eh, mereka melakukan hal-hal yang eh, apa di luar batas, melanggar konstitusi dan hukum, mereka berani cuek. Nah, tetapi saya rasa dengan zaman apa sih sekarang ini, si Prabowo minimal disegani dulu, itu dulu minimal disegani begitu ya. Nah, Oke. yang sudah kelewatan batas saya rasa ya pasti dihajar sama si Prabowo begitu ya. Prabowo kan juga banyak pendukung-pendukung dari militer maupun juga mantan-mantan yang eh, dari kalangan muslimnya sendiri begitu. Jadi nggak berani lah ya tunduk ya. Mungkin saya rasa kayak si Rizik udah nggak berani keluar-keluar modelnya zaman kayak si Jokowi teriak-teriak mau kudeta istana segala macam. Kalau dia berani kayak gitu ya dicomot lah dia. Nah, saya rasa segan mereka tuh. Minimal segan, disegani dulu. Oke, danke Pak SK. Ya, Pak Paul udah apa tuh besok embun pagi kali. Danke Pak SK ya, danke. Ayo Bu Dora berdoa pakai bahasa Ya, Batak. sama-sama. Aduh, bahasa Batak enggak deh. Nanti semeraut, enggak enak didengar.